Selamat sore, salam jumpa kembali dengan Ministry Reverend Harmes Daromes Samaliwu dari Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Hari ini saya akan pancarkan lagi melalui channel YouTube saya kepada para pendengar, para umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan di mana saja engkau berada di seluruh NKRI ini, bahkan sampai ke seluruh dunia. Injil diberitakan. Sebelum kita lanjut, baiklah kita berdoa kiranya Roh Kudus menuntun kita dan kita bisa mengerti apa kata Tuhan, apa kata Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Kami bersyukur Tuhan kepadamu Tuhan. Rohmu selalu hidup. Roh Kudusmu berkuasa, berdaulat penuh atas kehidupan kami, atas pelayanan kami kepadamu Tuhan. Tuntunanmu Tuhan menjadi dambaan kami semuanya Tuhan. Penyertaanmu Tuhan selalu sempurna bagi orang yang percaya, bagi orang yang mengasihi Engkau, bagi pelayan yang melayani, orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Terima kasih Tuhan. Kami semuanya mendapatkan mahkota kemuliaan. Ketika tibalah saatnya, kami pergi meninggalkan dunia ini Tuhan, dan kembali kepada Engkau, kepada asal, yaitu tempat yang kami tuju, dambaan semua orang, surga yang semawi. Terima kasih Tuhan. Ini adalah doa kami. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Hari ini saya akan bawa tentang peristiwa yang dilakukan oleh Raja Daud. Kita tahu Daud adalah seorang raja yang kedua di Israel. Kriteria Daud untuk menjadi pemimpin yang kedua di Israel setelah pasca pergantian raja dari Raja Saul kepada Daud tidak prosedur. Daud adalah bukan siapa-siapa. Saudara dan saya bukan siapa-siapa. Sebaiknya saudara dan saya mengerti, tahu diri di hadapan Tuhan. Daud menyadari keadaan sesungguhnya. Daud bukan dari keluarga yang berada. Keluarga Daud bukan keluarga bangsawan. Dan Daud tidak mempunyai pendidikan yang mumpuni. Tapi cara Tuhan memilih seseorang dengan caranya menilai kedalaman hati. Daud adalah tugas utamanya, tugas yang diberikan oleh keluarga ayahanda dari Daud adalah seorang gembala domba di padang. Di tempat yang sunyi senyap, dikelilingi oleh domba-domba kepunyaan keluarga Daud. Daud mengadakan hubungan yang erat. Daud memuji Tuhan di padang yang tandus dan gersang itu. Cara Tuhan mempromosikan seseorang. Saudara dan saya dapat dipromosikan oleh Tuhan sendiri ketika hati saudara dan saya berada di dalam naungan Tuhan, berada dalam rencana Tuhan. Saudara, kita tidak bisa naik ke posisi, ke jenjang yang kita inginkan tanpa restu Tuhan. Baiklah, kita selalu hidup dengan Tuhan dan selalu berkata, aku tidak mampu,
tanpa Tuhan, dan itu memang benar. Namun jika kita berada dalam rumah Tuhan di setiap saat dan waktu, dengan cara selalu mengadakan hubungan yang manis dengan kerajaan surga melalui Yesus Kristus, yaitu dengan doa dan hidup benar, hidup menuruti ketetapan firman-Nya. Saudara dan saya, kita berada di penghujung dunia yang fana ini. Sebentar lagi akan terjadi sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang menggoncangkan dunia ini. Sebab itu, ketika masih ada waktu dan kesempatan hidup ini, baiklah kita mempersiapkan diri kita kepada Tuhan untuk melayani Dia apapun yang terjadi. Tidak ada kata mundur. Rem, jangan engkau rem, tetapi engkau gaspol. Bersama Tuhan saudara dapat melakukan perkara-perkara besar dan dahsyat. Tanpa Tuhan saudara dan saya tidak dapat melakukan apa-apa. Karena di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Apa yang kita andalkan? Apa yang kita banggakan? Harta dan kekayaan dan kejayaan, kehormatan, kemuliaan di bumi ini hanyalah sementara. Hanyalah sebuah titipan dan hanyalah barang yang fana, sia-sia adanya. Baiklah, tidak berlanjut berlama-lama. Kita buka ayatnya yang saya kutip dalam kitab Mazmur, pasalnya yang ke-51. Di ayat, kita mulai di ayatnya yang ketiga, yang keempat, dan 5, dan 9, dan 12, 13, dan kita akhiri di ayatnya yang ke-19. Baiklah, saya bacakan di dalam nama Yesus. Saudara menyimak. Saya sebagai hamba Tuhan hanya saya bacakan dan saya jelaskan. Sebelum saya lakukan kedua hal itu, saya sudah lebih dulu berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan mengizinkannya. Masalah saudara dengar, masalah saudara mengubah hati, mengubah pola pikir kita secara rohani, itu bukan urusan saya lagi sebagai hamba Tuhan pada sore ini. Tapi itu sudah ranah wilayah Tuhan Yesus Kristus melalui rohnya yang hidup itu. Tinggal hati kita. Entahlah hati yang berbatu-batu, entahlah hati kita dipenuhi dengan duri dan onak, atau kita berada di tanah yang kering. Tapi Tuhan Yesus menghendaki saudara, baiklah kita mempunyai tanah yang baik, tanah yang subur, sehingga benih-benih yang ditaburkan oleh Tuhan melalui firman-Nya tidak berlalu begitu saja, tetapi menghasilkan buah. Yesus menggambarkan dirinya, Dia adalah pokok anggur yang benar. Saudara dan saya adalah carang-carangnya. Jika carang-carang itu tidak berbuah, maka kapak sudah tersedia di tangan Tuhan untuk memotongnya dan membuang saudara, membuang carang-carang itu yang kering, yang tidak berbuah, yang tidak mempunyai fungsi dan tidak berfaedah. Dibuangnya lah carang-carang itu ke api yang menyala-nyala untuk selama-lamanya. Camkan itu semua saudara. Baiklah, ayatnya yang ketiga, kasihanilah aku
Ya Allah, menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Sudah tentu kita juga jika kita merasa bersalah dan berdosa, kita juga mengambil langkah yang tepat. Kita pergi memohon pengampunan kepada Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni oleh Tuhan. Alkitab mencatat dosa seperti merah, seperti kermisi, akan diputihkan seperti bulu domba dan seperti salju. Berarti dosa dapat dihapuskan oleh Tuhan sendiri. Ketika kita menyadari, ketika kita melakukan kesalahan, siapakah gerangan kita ini? Tidak ada yang luput daripada kesalahan dan dosa. Saya tidak memponis saudara, dan saudara juga tidak berhak memponis saya. Yang berhak mengadili kita adalah firman-Nya ini, saudara. Dalam kitab Mazmur pasal 51 ini ayat 3. Jelas Daud mengeluarkan perkataan. Daud mengeluarkan statement. Statement itu yang berbunyi, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Baiklah, kita ke depan, kita buka dalam kitab Ratapan pasalnya yang ketiga. Kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Di ayat yang ke-23, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu, penghiburan dalam penderitaan. Kasih setia Tuhan tiada akan berakhir. Sepanjang hidup kita, pemeliharaan Tuhan yang ajaib bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dia tidak meninggalkan saudara yatim piatu. Matanya selalu tertuju di mana engkau berada. Tangannya penuh kasih dan penuh rahmat dan anugerahnya. Engkau meminta roti, diberikannya roti. Engkau memintanya ikan, diberikannya ikan. Dan itu akan lebih dari 12 bakul ketika kita mengucap syukur kepadanya. Berarti pemeliharaan Tuhan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang cinta akan Dia, pasti dan jelas kategori masuk dalam golongan A1. A1 saya artikan ya dan amin. Pasti. Raja Daud menyadari ketika dia melakukan dosa persinahan. Kasus persinahan sudah menjadi tontonan bagi orang-orang. Kita melihat kasus persinahan, kita melihat kasus pelecehan seksual di televisi diberitakan setiap saat dan waktu. Sudah tidak ada lagi batas kategorinya. Sudah general. Antara keluarga dekat sehingga kita kenal dengan incest. Persinahan, pelecehan seksual ada di hadapan, di mata kita.
tanda bahwa dunia ini sudah akan segera dibinasakan. Roh-roh persinahan terjadi di mana-mana. Hamba Tuhan tidak sedikit yang jatuh karir untuk melayani tumbang hanya karena keinginan daging, nafsu belaka. Di mana posisi saudara dan saya? Baiklah kita meminta kekuatan kepada Tuhan setiap saat dan waktu. Karena kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa. Sebab itu saudara-saudaraku, dengarkanlah. Firman Allah datang kepada saudara untuk berhati-hati hidup ini. Mungkin kita tidak melakukan perzinahan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud terhadap Batseba, istri Uria, tentara Israel di bawah komando Raja Daud. Tetapi kita melakukan perzinahan artinya kita melupakan Tuhan, bahkan kita menduakan Tuhan. Itu masuk dalam kategori perzinahan. Baiklah kita hidup benar, baiklah kita hidup kudus, baiklah kita menghormati kekudusan hidup kita, kekudusan rohani kita, kekudusan dalam berumah tangga. Hanya orang kudus dan orang benar yang mewarisi kerajaan surga. Orang yang ternoda, orang yang melakukan kejahatan, orang yang melakukan pemberontakan, orang yang tidak setia, orang yang dursila, orang yang lalim, orang fasik, jangan mimpikan lihat kerajaan surga. Kategori-kategori seperti itu tidak akan mungkin berjumpa dengan Bapa di surga melalui Yesus Kristus. Tuhan, baiklah hari ini kita dengarkan firman Allah untuk menyadari pentingnya pertobatan hidup kita. Di dalam Mazmur pasal 51 ini, saudara-saudara, diceritakan kisah percintaan secara ilegal yang dilakukan oleh Raja Daud, raja yang kedua di Israel. Namun di balik kesalahan yang dia lakukan secara manusia sangat fatal, tapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Bagi Tuhan mungkin, bagi manusia tidak mungkin. Ada dua perbedaan. Ada dua faktor yang membedakan. Kita sudah jatuh di dalam dosa. Rencana Tuhan gagal di Taman Eden akibat pemberontakan manusia pertama, Adam dan Hawa. Iblis mengecoh mereka. Iblis menggoda mereka dengan kata-kata manis, sehingga Hawa terbuai dengan godaan yang dilakukan oleh iblis melalui ular. Kata-kata iblis begitu manis menggoda Hawa. Hawa terbuai. Hawa tidak dengar-dengaran akan firman Allah. Dan akhirnya kedua manusia itu jatuh di dalam dosa. Apakah Allah tidak mengetahui? Saya yakin Allah semua mengetahui. Karena mereka adalah rancangan, Dia merancang mereka. Dia yang menciptakan sendiri dan menghembuskan napasnya sendiri.
dan manusia diciptakan menurut gambar teladan Allah. Baiklah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, baiklah kita selalu berlindung dengan Tuhan, sehingga kita tidak mudah dijatuhkan oleh roh-roh pemberontakan, roh-roh ketidaktaatan, roh-roh zina, roh-roh cabul, roh-roh yang najis. Saya sebagai hamba Tuhan tidak luput daripada godaan iblis. Tetapi saya harus berusaha sedemikian rupa untuk menaklukkan keinginan-keinginan daging itu. Firman Allah datang kepada saudara sama juga untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Buatlah apa yang benar di mata Tuhan, sehingga penghukuman itu tidak menimpa saudara dan saya. Sehingga hidup tidak tragis, hidup kita penuh arti dan warna. Selama kita berada di dalam tengah-tengah dunia yang fana ini, kehidupan mewarnai hitam putih hidup manusia. Baiklah kita selalu berlindung dalam naungan kepak sayap burung nasar, yaitu rohnya yang kudus itu. Yesus Kristus juru selamat isi dunia ini telah mati bagi saudara dan saya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Iblis sudah ditaklukkan. Iblis sudah dilucuti di atas bukit Golgota. Kayu yang kasar itu, di mana Yesus dijadikan menjadi sarana untuk kematian Yesus Kristus bagi dosa saudara dan saya. Darahnya menetes, tubuhnya hancur, semaraknya telah hilang. Tapi rencana Bapa di surga melalui karya penebusan Yesus Kristus buat saudara dan saya. Di ayatnya yang keempat, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Daud mengeluarkan perkataan. Daud memohon sesuatu. Daud berbicara. Daud mengeluarkan isi hatinya kepada Yesus, pada Bapa di surga, akan kesalahan yang ia telah lakukan. Ada kisah yang menarik di dalam kitab Kejadian tentang Yusuf. Yusuf bekerja pada seorang pembesar di istana Firaun. Yusuf disertai oleh Tuhan. Yusuf menjaga hati. Yusuf tidak terbuai dengan godaan-godaan sang majikan, ibu Potifar. Siapakah Yusuf? Yusuf adalah anak dari Yakub. Yusuf berkewarganegaraan orang Israel. Nasib Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. Nasib Yusuf dirancang untuk dibunuh dengan cara yang halus. Yusuf diberitakan tentang keadaannya. Berita itu disampaikan kepada ayah anda Yusuf. Beritanya sangat negatif. Saudara-saudara Yusuf menebarkan hoax.
Baiklah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, baiklah kita menebarkan berita-berita tentang Injil kebenaran firman Allah. Janganlah berkata-kata tentang mamon. Janganlah engkau banyak membahas tentang berkat-berkat. Berkat otomatis dan sudah pasti akan diberikan bagi orang yang melayani Tuhan dengan segenap hati. Mati hidup ada di tangan Tuhan. Sebab itu jangan ada di antara kita yang mencari celah-celah untuk memuaskan hawa nafsu dunia ini. Baiklah kita berpadam apa adanya sesuai porsi yang diberikan oleh Bapa kita Yesus Kristus melalui Roh-Nya yang kudus itu. Janganlah kita menabrak. Baiklah kita berada di sungai yang air yang mengalir. Biarlah air Roh Kudus menyucikan saudara daripada dosa. Baiklah kita mengalir ke sungai Allah itu. Di sungai Allah itu ada kehidupan. Kita baca saudara-saudara. Kita terus di ayat yang kelima. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku dan senantiasa bergumul dengan dosaku. Kita ke Injil Lukas pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ke-18. Di situ ada kisah tentang anak yang terhilang. Kasih Bapa sepanjang masa. Kasih Yesus kepada saudara dan saya tak akan pernah berakhir. Tak akan putus-putusnya rahmatnya diberikan buat saudara dan saya. Dalam Injil Lukas pasal 15 ayatnya 18. Ada seorang anak yang pergi meninggalkan keluarganya. Anak ini meminta bagian harta daripada orang tuanya. Anak ini hidup berpoya-poya. Anak ini hidup di tengah-tengah dunia dan melakukan dosa yang luar biasa. Dia terlibat di dalam perzinahan. Dia terlibat dalam pesta-pesta yang tidak berkenan kepada Tuhan. Dan pada saatnya, saudara-saudara, harta yang ia miliki habis ludes. Dan anak ini menyadari keadaannya. Ketika dia dihadapkan dengan masalah, dia sadar akan keadaan. Anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, baiklah kita selalu sadar dengan keadaan. Sebab itu dibutuhkan kuasa Roh Kudus selalu memimpin saudara dan saya. Karena Roh Kudus adalah penuntun hidup kita. Jika kita mempunyai roh yang hidup itu, sudah pasti hubungan kita antara surga dengan bumi, antara Bapa dan saudara dan saya. Kita akan melihat tanda-tanda mujizat yang heran dan mencengangkan. Kita akan tercengang-cengang melihat perbuatan Tuhan yang besar itu. Banyak contoh-contoh yang diberikan, yang dituliskan kepada saudara dan saya melalui firman Allah ini. Banyak tanda-tanda mujizat terjadi yang dilakukan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kematian bisa berubah menjadi kehidupan. Perkabungan bisa berganti menjadi hari yang bahagia. Duka cita bisa berganti dengan sukacita. Itulah ciri-ciri yang Tuhan berikan bagi
orang-orang yang hidup benar bagi hamba-hambanya. Saya sebagai hamba Tuhan, saya baru keluar dari sekolah Alkitab Beji Batu Malam angkatan 63 dan angkatan 64. Saya menyelesaikan kelas 1 dan kelas 2 di sekolah Beji Batu Malang SAB ke angkatan 63 dan angkatan 64. Jam terbang saya masih rendah. Saya masuk di jam 3, saudara. Saya masuk di jam 6 sore, saudara masuk di jam 6 pagi. Tetapi jika kita mempertahankan status kita sebagai hamba-hamba, bagi kita mempertahankan kebenaran Injil, kebenaran Tuhan dalam hidup saudara dan saya, maka saya percaya Allah akan menyambut kita dan berkata, masuklah engkau hai hambaku yang setia, dan memimpin dan berkerajaan dalam kerajaan surga yang semawi. Air mata dan penyakit dilalukan oleh Tuhan. Sukacita setiap saat untuk selama-lamanya. Bukan langkah yang pertama yang menentukan saudara dan saya, tetapi langkah-langkah yang terakhir. Alkitab juga mencatat bahwa orang yang terkemudian akan terdahulu, yang terdahulu akan terkemudian. Di mana posisi saudara dan saya? Hanya saudara yang tahu. Saya tidak bisa memponis saudara. Saya tidak bisa meneropong saudara. Tapi Tuhan bisa mengetahui kedalaman hati kita masing-masing. Tuhan mengetahui kejujuran hati kita. Tuhan mengetahui kemampuan hidup kita. Tuhan mengetahui kapasitas hidup kita. Tuhan mengetahui akal pikiran kita. Hati kita semuanya Tuhan sanggup membacanya. Jadi jangan kita berpura-pura di hadapan Tuhan. Jangan kita hidup munafik di hadapan Tuhan. Baiklah kasih Kristus biarlah selalu bersemayam, bersemi di hati sanubari saudara dan saya. Biarlah dia bersemi. Haleluya. Tadi yang saya bacakan saudara, Injil Lukas pasal 15 ayat 18 tadi saudara. Kata anak orang hilang itu, anak hilang ini, ketika dia menyadari di rumah Bapakku penuh berlimpah berkat, berlimpah harta, sementara aku di negeri yang jauh ini hampir mati. Injil Lukas pasal 15 ayatnya 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Garis bawahi, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Satu pengakuan anak yang terhilang ini memberikan statement pernyataan kepada ayahandanya. Bapa, aku telah berdosa terhadap Bapa dan surga. Saya katakan lagi, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Tidak ada kesalahan yang tidak bisa dikoreksi oleh Tuhan. Berikanlah hati saudara untuk dikoreksi. Jika Tuhan yang mengoreksi hidup kita, maka segala kesalahan kita akan menjadi benar di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi tiket kita ke surga yang semawi itu. Itu menjadi rujukan Tuhan untuk memberkati saudara, untuk menyertai saudara,
untuk mengurapi saudara dan saya. Kita harus mencari urapan Tuhan itu. Biarlah Tuhan yang mengurapi hidup saudara dan saya. Biarlah Yesus Kristus jawaban dari segala persoalan masalah yang kita hadapi. Masalah seperti bagaikan gunung yang tinggi, bagaikan lautan yang luas. Jika ada Tuhan, jika Yesus menyertai kita, jika urapan Tuhan itu menyertai kita, maka kita mempunyai otoritas untuk menghardik, untuk menaklukkan, untuk menghancurkannya. Sebab itu kita perlu dikoreksi oleh Tuhan. Ketika Daud dalam dosa, dalam perzinahannya, dia mengaku dengan setulus hatinya. Dan Tuhan mengoreksi dia melalui Nabi Nathan. Daud menyadari keadaannya. Daud sadar akan perbuatannya. Di ayatnya yang ke-9, bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Saya sudah katakan tadi di permulaannya, dosa seperti kermisi, Tuhan sanggup memutihkannya seperti bulu domba, seperti salju. Saya sudah melihat bentuk salju. Salju itu putih, sangat putih. Saya juga sudah melihat bulu domba yang putih. Dosa seperti apapun, merah, hitam, pekat, seperti apapun dosa kita, pelanggaran apapun yang kita pernah lakukan, Tuhan sanggup mengampuni kita. Tuhan sanggup membasuh kita. Tuhan sanggup mengurapi kita. Tuhan sanggup memberikan kita sukacita dan damai. Tuhan sanggup memulihkan hidup kita, memulihkan kepercayaan kita, memulihkan pelayanan kita, memulihkan usaha kita, memulihkan keluarga kita. Haleluya, haleluya. Memulihkan kesehatan kita juga. Hisop. Dalam kasus ini, dalam kitab Mazmur 51 ayat 9 ini, Daud menyebut hisop. Hisop adalah satu alat untuk memercikan darah dan air di jenang pintu. Itu fungsi hisop. Fungsi hisop juga untuk memercikan air di upacara pentabisan, penghapusan kenajisan oleh orang Israel. Hisop adalah satu tumbuhan yang dirangkai bertujuan untuk menjadi pelebur. Air dilebur seperti kuas. Hisop dipakai ketika ada upacara pentahiran dari kenajisan. Daud menyinggung di dalam Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-9. Daud menyebut hisop.
Baiklah, kita ke Ibrani pasal 9 ayatnya yang ke-19. Ibrani 9 ayatnya yang ke-19. Ayah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah Tuhan, perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak domba, dia mengambil darah dan anak lembu, darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercikan kitab itu sendiri dan seluruh umat. Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat Israel. Hisop menjadi alat, hisop menjadi sarana. Yang saya bilang tadi di dalam kitab Mazmur pasal 51 ayatnya yang ke-9, saudara. Hisop. Ayatnya yang ke-12, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Permohonan Daud kepada Bapa di surga Allah semesta langit dan bumi. Daud menyadari ketika dia berdosa, ketika dia melakukan pelanggaran kepada Tuhan, dia menyadari. Dia memohon sesuatu, mengajukan permohonan kepada Bapa di surga. Janganlah campakkan aku, atau janganlah membuang aku dari hadapanmu. Saudara dan saya juga meminta, ajukan permohonanmu kepada Bapa di surga melalui doa-doamu. Apa yang engkau minta kepada Tuhan, ajukanlah permohonan itu dengan doamu. Apakah engkau minta pengampunan kepada Tuhan? Silakan ajukan kepada Bapa di surga. Karena Bapa di surga adalah Maha Pengampun, Yesus Kristus menjadi jawaban kita. Rohnya selalu bernyala-nyala. Rohnya hidup dan berkuasa. Rohnya memimpin saudara dan saya. Kemana gerangan engkau berada, kemana engkau pergi, rohnya selalu hidup. Ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Dia memohon, janganlah mengambil rohmu, roh kudusmu daripadaku. Daud, betapa dia mengasihi Tuhan, betapa dia tahu diri, sadar akan Tuhan. Kita juga dibutuhkan, Tuhan membutuhkan dari hidup kita, dari pelayanan kita kepada Dia, untuk menyadari ketika kita berada dalam kesalahan, ketika kita melakukan pelanggaran yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Baiklah saudara, mengambil jalan keputusan untuk datang kepada Tuhan, meminta pengampunan, meminta pertolongannya. Jalan Tuhan bagimu terbuka, bagi saya terbuka. Jalan Tuhan memang sempit, tetapi Roh Kudus, tangan Tuhan yang memimpin kita. Tangannya yang menuntun saudara dan saya. Berjalanlah di tengah-tengah dunia yang fana ini. Maka Tuhan sendiri berkata, aku akan menyertai engkau sepanjang masa, sepanjang zaman. Aku tidak akan membiarkan engkau tergeletak, tetapi tanganku yang penuh kemurahan ini, tanganku yang penuh kasih, akan menuntunmu dan mengangkatmu
dari tergeletak. Kita lompat ke ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tuhan membutuhkanmu. Tuhan mengharapkan dari kita korban yang berkenan itu. Ketika kita berdoa dengan bersungguh-sungguh, dengan ratap tangis, penuh penyesalan, maka ada di situ kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi. Daud mempersembahkan hati yang patah, hati yang remuk, hati yang hancur. Daud berkata, kau tidak pandang hina, ya Allah. Jadi jika saudara dan saya berada di dalam melakukan dosa dan pelanggaran, baiklah kita cepat-cepat sebelum Tuhan mengoreksi saudara. Sebab itu dibutuhkan kuasa Roh Kudus, sensor yang bekerja secara aktif, sensor yang dikendalikan dari surga melalui Yesus Kristus Roh Kudusnya, untuk cepat-cepat memperbaiki error, kesalahan, human error. Tapi biarlah Tuhan selalu menjamah hidup kita. Tuhan selalu membasuh hidup kita. Tuhan selalu memberkati saudara dan saya. Tuhan meluputkan saudara dari segala pelanggaran-pelanggaran. Tuhan membuang dari saudara, membuang roh-roh kenajisan, roh-roh persinahan, roh-roh kelemahan, roh iri, roh dengki, roh-roh penyakit yang menimpa saudara, roh-roh kehancuran, roh kegagalan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, go! Keluar! Darah Yesus yang berkuasa. Terima kasih. Kiranya firman Tuhan menjadi, biarlah firman Tuhan selalu menuntun kita, memperingatkan kita, menyadarkan kita rohnya yang hidup itu. Saya ministri Reverend Hermes Darmes Samaliu. Saya hanya menyampaikan berita khotbah, berita keselamatan tentang Yesus Kristus, tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali melalui channel ini. Karena saya tidak bisa pergi kemana menjangkau saudara, tapi Injil tetap diberitakan sampai ke seluruh penjuru bumi ini. Barulah tiba kesudahannya. Saudara dan saya sangat berterima kasih kepada YouTube. Kiranya YouTube ini diberkati. Kiranya perusahaan ini diberkati Tuhan. Kiranya owner, pemilik dan pimpinan-pimpinan yang ada di YouTube, yang ada di kantor pusat di penjuru bumi ini, di mana atau yang ada di negeri kita di NKRI ini, kiranya saudara dan saya, saudara-saudara diberkati Tuhan. Kiranya channel ini, perusahaan ini diberkati Tuhan. Kiranya channel ini menjadi saluran, sarana Tuhan untuk memberitakan kebenaran-kebenaran Tuhan menjelang Tuhan datang untuk kedua kalinya. Atas nama hamba Tuhan, saya minta maaf ketika saya menyampaikan berita Injil ini. Mungkin menyinggung perasaan saudara dan saya. Mungkin pelayanan saya tidak seperti para pengkhotbah yang lebih baik, yang unggul, pengkhotbah yang dahsyat. Tetapi kita hamba-hamba Tuhan,
Kami hamba-hamba Tuhan mempunyai keterbatasan. Kami hamba-hamba Tuhan mempunyai jubah, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi saudara dan saya, tidak usah engkau mencari-cari dari hamba-hamba Tuhan. Biarlah hamba Tuhan selalu berkarya. Biarlah hamba-hamba Tuhan itu melakukan tugas fungsinya untuk pergi memberitakan Injil kerajaan surga. Barulah tiba kesudahannya. Barulah dunia ini, the end of end. Baiklah kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, rahmat-Mu selalu menjadi bagian kami. Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus menyucikan kami. Biarlah Tuhan, sarana Tuhan mengingatkan kami. Tuhan selalu memperingatkan kami, menyadarkan kami dari segala kesalahan, dari segala pelanggaran kami. Dan baharuilah kami, dan janganlah tinggalkan kami. Janganlah Roh-Mu tinggalkan kami. Tapi biarlah kami menjadi Tuhan, menjadi orang-orang umat kesayangan-Mu, umat ketebusan-Mu. Sehingga kami memperoleh keselamatan daripada Tuhan. Berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami, pemimpin negara kami. Berdoa buat negara kami yang besar ini Tuhan. Kiranya keamanan, ketenangan di negeri yang kami kasih ini Tuhan. Kiranya Tuhanlah yang bersemayam. Nama Tuhan dimuliakan dan diagungkan, dibesarkan menjelang Tuhan datang untuk kedua kali. Memberkati hamba-hamba-Mu, memberkati umat-umat. Tuhan, jika ada yang sakit, Tuhan Engkau jamah dan sembuhkan. Jika ada yang mempunyai masalah dalam keluarga mereka, Tuhan, kiranya Tuhan yang menyelesaikan persoalan itu. Kira jika ada Tuhan yang berada dalam kesusahan atau membutuhkan pertolongan, tangan-Mu Tuhan selalu tiada singkat untuk menolong kami Tuhan. Terima kasih. Segala seruan kami sudah sampaikan kepadamu. Biarlah firman-Mu ini Tuhan menjadi berkat. Biarlah firman-Mu ini hidup dan berkuasa. Terima kasih Tuhan, in Jesus name we pray. Amen. Selamat sore.